apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Tumbuh tak optimal pada musim penghujan, tanaman jagung petani di Lombok Barat terancam gagal panen. Seorang ibu rumah tangga di Mataram diringkus polisi karena diduga mengedarkan narkotika. Dianggap mampu secara ekonomi, ribuan penerima bantuan langsung tunai di Kota Mataram dicoret oleh Kementerian Sosial. Bersama saya Listia Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Ini berapa kerugian terus ini? Belum diambil jagung. Puluhan hektare tanaman jagung di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat terancam gagal panen akibat dampak peralihan musim. Tingginya curah hujan sejak sebulan lalu membuat tongkol jagung yang baru muncul rusak dan membusuk. Sementara agar tidak merugi terlalu banyak, petani memilih memanen jagung lebih awal dari biasanya. Selain hasil panen yang turun hingga 35%, para petani juga terpaksa menjual jagung dengan harga yang murah, di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Tingginya biaya operasional yang dikeluarkan membuat petani merugi hingga puluhan juta rupiah pada panen kali ini. Kalau masalah tanaman jagung ini, kalau di sini gagal ya Pak, gagal panen dia. Kenapa Pak? Soalnya ini air hujan ini terlalu banyak dan airnya tidak bisa ngalir. Dan saya mohon sama pemerintah ini dibangun irigasinya yang bagus baru bisa. Sampai berapa kerugiannya Pak? Ada yang 25 juta, ada yang lebih, pokoknya yang banyak sawahnya pasti banyak kerugiannya. Mulai panen apa gimana ya? Udah gagal ini, udah. Gak ada yang mau beli. Apa ini? Kenapa kok bisa gagal Pak? Perairannya ini air. Gak ada pembuangannya ini, salurannya. Udah. Nggak mengalir airnya ini. Airnya nggak mengalir ya? Iya. Untuk tahun 2025 ini termasuk gagal dia. Dikarenakan pembuangan irigasinya yang menyempit sama mendangkal. Mudah-mudahan ada solusi dari OPD terkait dengan petugas pertanian untuk bisa lah bagaimana solusinya. Alhamdulillah kemarin sudah kita nominasikan sungai parit besarnya, dan kalau di pinggir itu udah alhamdulillah mendingan untuk pembuangannya. Cuman sekarang ada irigasi yang untuk pembuangan yang 1 meter itu yang mungkin perlu dikeruk untuk bisa lancar pembuangan airnya. Selain berharap ada bantuan bibit dan pupuk, petani juga berharap pemerintah daerah memperbaiki saluran irigasi pertanian di desanya. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meningkatkan pengawasan distribusi cabai di pasaran menyusul terus merosotnya harga memasuki musim panen. Pengawasan salah satunya dilakukan dengan mengontrol masuknya cabai dari luar daerah yang membuat stok di pasaran terus melimpah. Kondisi itu diduga memicu anjloknya harga cabai lokal yang mencapai Rp15.000 per kilogram. Pemda juga menyisir sejumlah pengepul dan para pedagang cabai di sejumlah pasar tradisional untuk mengontrol ketersediaannya. Ya, saya coba cek dulu kalau gitu. Terkait dengan harga kebutuhan pokok, ini di posisi cabai memang yang agak fluktuatif. Kita bersyukur untuk beras, kita masih di HET, jadi tidak seperti daerah lain. Kalau untuk Lombok Barat masih di angka HET-nya untuk beras premium. Jadi yang memang agak sedikit membuat fluktuasi itu, tapi tidak terlalu signifikan sih di cabai.
Pemerintah memprediksi harga cabai akan kembali naik saat memasuki akhir tahun nanti karena masuknya musim penghujan akan menyebabkan hasil panen menurun. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Intensitas hujan yang cukup tinggi memasuki akhir tahun ini membuat antusiasme petani menanam padi di Kabupaten Lombok Tengah akan terus meningkat di akhir tahun. Dinas Pertanian mencatat dalam 3 kali musim tanam tahun ini, luas area lahan yang ditanami padi mencapai rata-rata 100.000 hektar dengan jumlah produksi mencapai 5,7 ton per hektarnya. Pemda juga memprediksi produksi gabah petani mencapai 570.000 ton pada akhir tahun nanti. Jika dikorelasi dengan kebutuhan beras warga di daerah, maka pada tahun ini Kabupaten Lombok Tengah akan surplus beras hingga 250.000 ton. 50.000 ton per hektar per musim tanam yang pengen rumah persaingan kondisi dapat Nah, target kita awalnya siapa sudah 9 ada di pribadi dengan adanya online kita optimis mudah-mudahan bisa terbagi angka 100.000 hektar untuk musim tanam 2020. Selain mencukupi kebutuhan pangan di daerah, Pemda juga berkomitmen meningkatkan capaian hasil panen untuk mempertahankan status Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Manul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komisi 4 DPR RI mengunjungi Balai Benih Ikan BBI Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Selasa sore. Kedatangan mereka untuk memantau langsung ketersediaan stok ikan yang dikelola pemerintah daerah sebagai salah satu sarana mendukung program MBG. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi 4 DPRD RI Titik Soeharto memberikan bantuan ribuan benih ikan nila dan lele kepada pemerintah Provinsi NTB. Titik berharap produksi ikan petani lokal dapat dibeli oleh pengelola SPPG untuk mendukung dapur MBG di daerah. Ia juga menyoroti kondisi bangunan dan fasilitas di lingkungan BBI Lingsar yang dinilai masih kotor dan kurang terawat. Titik minta sektor perikanan di NTB mendapat perhatian dari Pemda. Bu, ada kemungkinan program ini bisa mendukung kegiatan MBG untuk harapannya begitu. Ini diberikan bibit unggul supaya bisa produksinya lebih banyak lagi untuk menunjang program MBG supaya masyarakat lebih banyak lagi makan ikan gitu. Ya, tidak melulu mengharapkan dari ayam dan telur, tapi juga dari ikan juga digalakan. Rejim budidaya ini adalah satu keniscayaan. Ke depan ini harus budidaya. Jumlah manusia, jumlah penduduk, baik itu lokal di Indonesia, regional maupun global, dari tahun ke tahun naik. 5 tahun ke depan aja kita diprediksi 300 juta. Jadi jawabannya budidaya. Kalau nangkap saja lambat laun akan habis, akan punah. Maka budidaya ini menjadi satu jawaban yang harus terus kita semarakkan dan kita semangatkan. Ya, dan itu sudah masuk di dalam kebijakan blue ekonominya KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan peningkatan kualitas produksi dan pengelolaan yang lebih baik, sektor perikanan di NTB diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat dan perekonomian daerah. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.